Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah yang pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran dan anak-anak diberi kepahaman. Adapun tema pada pembelajaran pagi hari ini adalah kenampakan alam dan iklim di Indonesia pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Kenampakan alam merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat kita lihat secara langsung. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Adapun pengertian dari kenampakan alam itu sendiri adalah kenampakan alam alami, yang artinya yaitu segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Kenampakan alam yang alami ini ada dua macam, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Adapun kenampakan alam buatan artinya adalah segala sesuatu yang ada di alam atau nampak di permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan kepentingan tertentu, misalnya untuk kemakmuran, melindungi satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana umum, misalnya PLTA dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk wisata, rekreasi, dan untuk mempermudah kegiatan perekonomian manusia. Kenampakan alam Indonesia sudah saya sebutkan tadi di depan, yaitu ada dua, yaitu berupa daratan dan perairan. Adapun contoh kenampakan alam Indonesia berupa daratan, yang pertama adalah gunung. Gunung merupakan daratan yang berbentuk tanah menonjol di atas wilayah sekitarnya yang ketinggiannya melebihi dari 610 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia terdapat dua jenis gunung, yaitu gunung api aktif dan tidak aktif. Gunung api aktif atau disebut juga dengan gunung berapi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi penduduk Indonesia. Adapun dampak positif dari gunung berapi yaitu lahar dari muntahan gunung berapi bisa menyebabkan tanah di sekeliling gunung berapi menjadi subur sehingga bisa dimanfaatkan manusia untuk menanami atau sebagai lahan pertanian. Adapun dampak negatif dari gunung berapi yaitu bisa merusak lingkungan sekitar. Kenampakan alam Indonesia yang berupa daratannya kedua yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan barisan gunung-gunung yang berhubungan satu sama lain dalam satu wilayah. Berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi seringkali bersuhu sejuk dan tanahnya subur, sehingga sangat cocok untuk ditanami sayur mayur dan buah-buahan. Adapun contoh dataran tinggi di Indonesia antara lain
dataran tinggi Dekan, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang. Selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah merupakan jenis dataran pada permukaan bumi yang berbentuk hamparan luas dengan ketinggian lebih kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah yang ada di Indonesia antara lain dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun, dataran rendah Palembang. Penampakan alam daratan berikutnya yaitu bukit, merupakan permukaan bumi yang tingginya berkisar antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian lembah, yaitu wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya mulai dari beberapa kilometer persegi sampai ribuan kilometer persegi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai lahan peternakan. Adapun penampakan alam yang alami berikutnya yaitu berupa daerah perairan. Penampakan alam perairan Indonesia yang pertama yaitu laut. Laut merupakan perairan dengan ciri airnya asin dan laut yang sangat luas disebut dengan samudra. Sedangkan pantai merupakan batas wilayah antara daratan dengan perairan. Penampakan alam perairan Indonesia berikutnya merupakan selat, yaitu laut sempit di antara dua pulau. Contohnya yaitu Selat Sunda yang terletak antara Pulau Sumatera dan Jawa. Selat Kalimata antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selat Bali yaitu antara Pulau Jawa dan Bali. Dan biasanya alat transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya bisa digunakan kapal feri. Tanjung atau semenanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut yang biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat singgahnya kapal-kapal dari berbagai wilayah, baik yang akan berlayar maupun yang akan berlabuh. Adapun contoh tanjung yang ada di Indonesia, diantaranya Tanjung Perak yang berada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah. Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau. Tanjung Priok di DKI Jakarta. Adapun Teluk merupakan laut yang menjorok masuk ke daratan. Contoh teluk diantaranya yaitu Teluk Jakarta, Teluk Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Teluk Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat, Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat, Teluk Penyu di Cilacap, Jawa Tengah, Teluk Banyu Biru di Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun penampakan alam perairan Indonesia tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar pantai Teluk Tanjung, dimanfaatkan sebagai sarana prasarana untuk membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Penampakan alam perairan berikutnya yaitu
sungai, di mana sungai merupakan aliran air alami yang membawa air dari pegunungan menuju ke laut. Contoh sungai yang membentang dari Provinsi Jawa Timur sampai Jawa Tengah, yaitu Bengawan Solo. Adapun beberapa sungai yang ada di Indonesia diantaranya Sungai Kapuas berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan panjang 1.143 km. Sungai Mahakam di Kalimantan Timur dengan panjang 920 km dengan habitat airnya yaitu pesut Mahakam. Di Kalimantan Selatan terdapat Sungai Barito sepanjang 890 km, di mana Sungai Barito dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sungai tersebut sebagai tempat pasar apung. Di Solok, Sumatera Barat terdapat Sungai Batanghari yang panjangnya mencapai 800 km. Sungai Musi terletak di Sumatera Selatan dengan panjang 750 km, di mana di Sungai Musi tersebut terdapat Jembatan Ampera, tepatnya di Kota Palembang, yang sudah terkenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana transportasi. Penampakan alam perairan berikutnya yaitu danau, merupakan genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah Danau Cermin di Kalimantan Timur, Danau Toba di Sumatera Utara yang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Kemudian Danau Ranukumbolo berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Gunung Semeru. Danau Maninjo di Agam, Sumatera Barat, serta Danau Sentanu di Pulau Ri, Papua. Rawa merupakan daerah rendah yang selalu tergenang air, baik dari air hujan, air tanah, air permukaan lainnya. Rawa biasanya berada di daerah pantai. Adapun penampakan alam buatan, contohnya yaitu perkebunan, persawahan, kebun binatang yang dijadikan sebagai tempat untuk melindungi beberapa binatang yang hampir punah, ataupun bisa juga dijadikan sebagai tempat untuk penangkaran atau tempat untuk pembaharuan dari hewan-hewan yang hampir punah. Kemudian taman bunga, bandar udara atau bandara, jembatan, jalan tol, pemukiman penduduk, saluran irigasi, kanal, waduk yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk memelihara ikan air tawar atau beternak ikan, kemudian bendungan yang bisa dijadikan sebagai pusat listrik, tenaga air, dan lain-lain. Selanjutnya adalah iklim di Indonesia dan pengertiannya. Bentang alam di wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Adapun pengertian dari iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca merupakan keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu.
Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Adapun ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius, bahkan pada musim panas bisa mencapai 32 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Sedangkan lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Di Indonesia memiliki 3 iklim. Iklim di suatu tempat atau di bumi dipengaruhi oleh letak astronomis, letak geografis, dan letak topografis daerah tersebut. Adapun iklim di Indonesia dibagi menjadi 3 iklim, namun di Indonesia ketiga iklim tersebut lebih dikenal dengan iklim tropis atau iklim panas. Di antaranya yaitu yang pertama, iklim musim atau iklim muson terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali. Iklim musim terdapat 2 jenis, yaitu angin musim barat yang sifatnya basah terjadi pada bulan Oktober sampai April, sehingga di Indonesia terjadi musim penghujan, di mana musim penghujan ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama di bidang pertanian. Yang kedua, angin musim timur, sifatnya kering, terjadi pada bulan April sampai Oktober, sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau atau musim kering. Pada saat musim kering ini, di beberapa tempat di wilayah Indonesia terdapat daerah-daerah yang sangat membutuhkan air bersih, sehingga pada bulan April dan Oktober ini merupakan bulan-bulan yang sangat sulit bagi daerah-daerah yang kekurangan air. Adapun iklim tropika merupakan iklim panas karena Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan negara kita memiliki iklim tropika atau lebih dikenal dengan iklim panas. Karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi, sehingga sepanjang tahun kadang Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang disebut dengan musim panas yang berkepanjangan. Adapun iklim laut merupakan di mana negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Hal ini menyebabkan tingginya penguapan air laut, menjadikan udara yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Iklim tropis sangatlah menguntungkan bagi negara Indonesia, di mana dengan iklim tropis ini negara kita memiliki banyak keragaman, baik flora, fauna, maupun kenampakan alam yang beraneka ragam yang berada di wilayah negara kita. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia tentulah wajib untuk melestarikan dan menjaga agar ketampakan alam yang ada di negeri kita ini tetap lestari, sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Usai sudah kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Guru, jangan lupa selalu sholat 5 waktu tepat pada waktunya.
mendoakan Bapak Ibu bertadarus Al-Quran, selalu ramah dan santun kepada semua orang, lestarikan lingkungan sekitar kita, stay at home, dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.